di sini itu kan tadinya itu bener-bener bening kayak gini ya, keruman kayak gini nih semuanya udah hilang gitu. Jadi emang bener-bener naik ke atas gitu. Nah kalau untuk garisan ini itu karena mungkin gue terbiasa di angka 80 70 gitu, jadi nggak naik gitu kan, karena posisinya gue kan di dalam kota gitu, nggak ada trek-trek panjang gitu, kecuali kayak gue kemarin ke Jakarta gitu kan, maksudnya yang jalan-jalan Daan Mogot itu kan lumayan trek-treknya panjang tuh gitu, jadi gue bisa gaspol gitu kan, nyoba-nyoba speeding tipis gitu kan, untuk nyari top speednya itu mentok di berapa gitu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gua Bule MS. Oke teman-teman, nah jadi kan di video-video kemarin itu gua udah sempat kayak ya ngebahas soal setup motoran gua ya gitu, dari mulai gua beli intercom gitu kan, intercom EJSK 8, dan terus juga gue juga udah sempat ngebahas soal ya ada beberapa keluh kesah gue ya gitu, keluh kesah gue soal intercom EJSK 8 gitu kan. Jadi ada beberapa yang gue bahas soal keluh kesahnya gitu kan, dan sekarang gitu di video ini gue pengen balik lagi nih gitu soal permesinan gitu kan. Ya nggak gimana-gimana sih soal jadi gue pengen ngejajal salah satu part atau maksudnya salah satu produk gitu kan, dari mesin pinggir, dari mesin samping. Jadi gue pengen ngejajal V-belt dari Daytona yang biasanya gue itu pakai V-belt standar, jadi gue pengen pakai V-belt dari Daytona. Dan kabarnya kalau misalkan V-belt dari Daytona itu gitu maksudnya lebih lentur ini segala macam, jadi gue pengen ngejajal nih V-belt itu kayak gimana, dan maksudnya rasanya itu seperti apa kalau misalkan kita pakai V-belt dari Daytona gitu teman-teman. Dan juga bukan hanya V-belt aja gitu, jadi gue sekalian kemarin itu beli laher gitu atau bearing roda depan punyanya Daytona juga gitu. Jadi kan gue biasanya ya pakai yang biasa terus segala macam, jadi udah bosen tuh kayak 4 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu kan. Bahkan kemarin tuh gue baru ganti cuman dapat 3 bulan gitu kan. Jadi gue pengen ngejajal nih kekuatan dari bearing atau laher roda depan dari punyanya Daytona gitu teman-teman. Dan sebelum kita lanjut videonya, gue pengen ngucapin selamat datang buat teman-teman semua yang baru mampir ke YouTube channel gue, dan gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support, yang lagi nonton. Pokoknya gue pengen ngucapin terima kasih banyak. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe yuk channelnya biar lebih berkembang lagi. Dan gue juga nggak lupa buat ngedoain teman-teman semua di rumah, semoga teman-teman juga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan teman-teman juga dijauhkan dari segala macam penyakit gitu teman-teman. Dan pokoknya yang lagi sakit, keluarga kita, keluarga teman-teman semua yang ada di rumah, semoga cepet disembuhkan, diangkat segala macam penyakitnya gitu teman-teman, amin ya robbal alamin. Dan semoga teman-teman juga diberikan kelancaran rezekinya, dan apapun yang teman-teman rencanakan, apapun yang teman-teman sedang jalankan gitu, semoga jalannya juga dilancarkan, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke video eksekusinya teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi alhamdulillah nih semuanya udah ke lepas semua gitu, udah gue bongkar semua, kayak mesin pinggir segala macam gitu ya, seperti biasa ya gitu ya. Gue pengen servis rutin, kebetulan juga kemarin mesin pinggirnya itu belum dibersihin gitu, dan juga sekalian yang tadi gue bilang gitu. Nah jadi gue pengen ganti ini nih apa sih, si V-belt dari Daytona gitu. Gue pengen ngerasain gimana sih perbedaan sama yang ori gitu. Ini yang udah bergerigi ya, saya teman-teman lihat di sini gitu. Jadi tinggal gimana nanti kekuatannya, tahan lamanya itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi ini hampir sama kayak yang ori, maksudnya modelnya gitu. Jadi bergerigi kayak gini, bukan yang polosan atasnya. Dan terus di sini juga gue pengen ganti bearing dari Daytona juga, bearing roda depan. Kebetulan bearing depan punya gue itu udah goyang gitu, udah nggak enak banget dipakainya. Jadi sekalian gue pengen
ganti pakai punyanya Daytona gitu teman-teman. Dan terus apa namanya, ini sekaligus gue pengen ngejajal juga gitu gimana sih perbedaan sama yang biasa atau sama yang original Honda gitu, gimana rasanya nanti. Cuman kalau rasanya pertama dipakai pasti sama aja ya gitu kan, kenyamanannya segala macam. Cuman pastinya yang kita incar itu tahan lamanya gitu teman-teman gitu. Oke, mungkin nanti bisa kita lanjut ke bagian pemasangan untuk bearingnya dulu nih teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi V-beltnya nih udah gue buka dari si plastiknya nih, bisa kalian lihat ya. Nah jadi ini punya Daytona gitu kan. Nah untuk teksturnya sendiri ya, tekstur kalau untuk kondisi fisiknya sendiri gitu kan, untuk V-belt Daytona ini bener aja gitu, dia lebih cenderung lentur ya, lebih lentur daripada yang standar gitu kan, atau maksudnya yang original dari Hondanya atau bawaan Honda gitu kan. Jadi kalau misalkan V-belt yang ori gitu kan, ori bawaan Honda itu dia cenderung lebih keras. Nah jadi di ininya aja lebih keras dia. Ini yang bawaan Honda ya, tuh K36 yang baru, apa maksudnya yang biasa gue pakai. Jadi ini sebenarnya masih bagus, cuman kenapa kemarin itu ketika gas RPM yang lumayan tinggi atau pengen ke tengah gitu, itu agak sedikit ngegerung dulu. Jadi RPM bawah nih normal, cuman pas RPM pengen ke tengah gitu, pengen masuk RPM tengah, motornya ngegerung dulu baru lepas gitu. Gue berpikir untuk coba gue ganti dulu nih, gue ganti dulu. Semoga emang bener dari si beltnya ini. Sebelumnya udah gue coba gitu kan, tadi barusan gitu, jadi gue coba dulu dan ternyata emang bener hilang gitu, ngegerungnya itu hilang. Jadi bukan karena gara-gara ganti V-belt itu, cuman maksudnya mungkin V-belt yang
lama, walaupun bagian sininya itu masih bagus gitu kan, maksudnya masih aman banget. Cuman mungkin di bagian pinggirnya ini udah aus gitu. Udah ada beberapa bagian yang aus, jadi ketika pas perputaran maksudnya menengah gitu dia sedikit nahan. Jadi akhirnya baru lepas pas bener-bener kita buka gasnya gitu. Dan di sini juga gua raba, di sini emang teksturnya itu dia udah kasar banget nih bagian pinggirnya gitu. Jadi mungkin permasalahannya kurang lebih di bagian sininya gitu. Karena ketika pas gua ganti sama yang baru, maksudnya V-brake baru ya, walaupun maksudnya mau merek apa mungkin itu ya normal lagi gitu. Karena di sini tuh dia kondisinya masih bagus gitu, pinggirnya masih bagus, belum aus, langsung berubah gitu, berubah secara drastis. Kalau misalkan untuk dari segi ininya apa namanya akselerasi apa segala macem, menurut gua nggak ada bedanya. Jadi untuk bagian gerigi atasnya itu bedanya yang original Honda atau bawaan Honda itu dia lebih lebar. Kalau misalkan gerigi atasnya punya Daytona itu dia sedikit lebih kecil gitu dibandingkan yang original punyanya Honda gitu teman-teman, yang K36 lah ya gitu. Untuk V-belt yang gue pakai gitu, maksudnya yang gue beli ini punya gue yang Daytona itu dia model terbaru gitu, jadi udah yang gerigi gitu kan. Sebelumnya dia yang polosan ya, atasnya itu polosan nggak ada gerigi kayak gini. Nah ini gue beli yang maksudnya gue pengen yang ada geriginya lah gitu. Sebenarnya kalau misalkan yang apa namanya yang polosan itu masih ada, masih banyak banget gitu kan, di pasaran juga masih banyak banget. Cuman gue pengen emang nyari yang gerigi modelan kayak gini gitu teman-teman, karena ya menurut gue setidaknya kalau misalkan ini lebih aman aja, karena posisinya dia lebih tebel kan, posisinya dia lebih tebel itu untuk samping kanan kirinya. Jadi untuk apa namanya resiko putus kalau misalkan emang kita udah tahu nih kondisinya udah retak-retak apa segala macem gitu kan, jadi kita udah bisa memperkirakan kapan harus ganti gitu. Dan yang jangan sampai putus juga ya kalau misalkan pengen ganti gitu, nunggu putus baru ganti, enggak juga ya gitu. Mending kalau misalkan putusnya dekat-dekat bengkel, cuman kalau putusnya jauh dari bengkel kan lumayan beresiko juga ya, kita harus dorong-dorong nyari bengkel gitu. Dan alhamdulillah penyakit atau maksudnya masalah di motor gue itu udah hilang gitu. Kalian coba pengen review untuk ini nih, rumah roller puli depan yang kemarin itu udah sempat gue pasang selama berapa bulan ya, yang punya yang dari Topaz Speed gitu. Dan menurut gue ini emang oke banget ya gitu, bener-bener mentok gitu. Nah emang di sini itu ada bekas gitu ya, ini ada bekas di sini. Itu kan tadinya itu bener-bener bening kayak gini ya, perumahan kayak gini, ini semuanya udah hilang gitu. Jadi emang bener-bener naik ke atas gitu posisinya. Nah bisa kalian lihat tuh kan. Nah kalau untuk garisan ini itu karena mungkin gue terbiasa di angka 80 70 gitu, jadi nggak naik gitu kan, karena posisinya gue kan di dalam kota gitu, nggak ada trek-trek panjang gitu. Kecuali kayak gue kemarin ke Jakarta, maksudnya yang jalan-jalan Daan Mogot itu kan lumayan trek-treknya panjang tuh gitu, jadi gue bisa gaspol, nyoba-nyoba speeding tipis untuk nyari top speednya itu mentok di berapa gitu. Dan ini emang bener-bener untuk bagian atasnya itu bener-bener mentok abis gitu, nggak ada sama sekali yang tersisa gitu kan. Ini beda banget ya gitu, bisa kalian lihat tuh. Ini kan awalnya seperti ini nih warnanya gitu kan, bening. Nah sekarang itu udah nggak ada, udah kusam semua gitu. Tuh bagian kipasnya juga sama gitu, tuh bisa kalian lihat. Jadi ya sama lah, pastinya sama sih gitu, gak ada yang beda. Dan menurut gue ini udah oke banget lah. Oke, mungkin kayak gini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan yang lagi nonton juga gitu. Yang pokoknya terima kasih banyak lah buat supportnya teman-teman semua, support buat channel ini gitu kan. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan yang mau sharing di kolom komentar bisa sharing-sharing, atau buat teman-teman yang ada masukan buat gua gitu kan, maksudnya
kayak kirian apa segala macam gitu, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar gitu teman-teman. Pokoknya kayak gini aja, gue pengen pamit undur diri. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.